saya apa harus masuk digital? Pertanyaan saya, ada nggak pilihan lain selain masuk digital? Kalau ada budgetnya nggak? Contoh pasang TV, punya nggak target yang jelas? Nah. Lu kan digital strategist nih. Sebetulnya kalau bicara tentang bisnis level apa sih yang mesti dibuat strategisnya? Semua bisnis harus punya bird's eye view atau strateginya. Bahkan kalau lu bicara tentang UKM. Ya, contoh gini, UKM misalnya mau nyari 100 juta pertama, ya kan? Yang mereka lakuin apa? Jualan langsung. Gue jualan nih langsung, jualan air nih, misalnya ini kan air gitu, ya jualan langsung. Itu tactical, bro. Itu taktik, bukan strategi ya? Bukan. Tapi kalau dia 100 juta, dia akan berpikir, harga air ini berapa? 10.000. Buat 100 juta, gue perlu jual berapa banyak? Dan apakah ini bisa 10.000? Apakah bisa nggak profit gue lebih dari itu? Kan tadi baru omset. Ya. Artinya dia harus bisa membundling kah? Dia harus punya strategi bagaimana membuat value-nya naik sebuah air. Kita lihat ada di pasaran, ada nama air Fiji, yang orang nggak tahu kenapa harganya mahal, 40 ribuan ya, padahal ukurannya sama. Karena dia punya strategi itu. Masuk ke market yang benar di waktu yang tepat dengan komunikasi yang tepat. Dan bahkan kabarnya Equil itu buatan Indonesia loh. Betul. Saya pernah ketemu ownernya. Yang udah ada di daerah seluruh dunia, ya. Dan dia salah seorang musisi juga, orang keturunan Chinese itu kan. Artinya bagus kan, berarti persepsinya diterima sampai seluruh dunia. Karena itu kita kan gini, orang manusia pasti belanja dilihat book. Orang bilang don't just book by the cover, tapi sekarang ini cover itu as important as the content. Penting banget. Makanya ada namanya rebranding. Sekarang branding harus sangat kuat. Harus sangat kuat. Karena produk, apalagi kalau di industri yang persaingannya ketat. Contoh mobile phone lah, bro. Oke, jelas ya, mobile phone, handphone ya. Iya, Android level, ya kan. Samsung versus Xiaomi versus Oppo. Distinctionnya mereka apa? Punya marketnya sendiri-sendiri. Tapi semua punya komunikasi yang kuat. Punya marketnya masing-masing. Nggak kehabisan market. Kalau banyak bisnis-bisnis tuh yang bilang, kayaknya nih, gue nggak perlu branding deh. Sebagai contoh kayak tangki air gitu, perlu nggak? Perlu dong. Kalau tangki air gampang rusak, mau nggak disamain sama tangki air yang rusak? Maksudnya perlu nggak sih pakai sosial media? Perlu nggak sih distrategiin? Perlu dong. Perlu. Padahal di mana juga target marketnya kan jualan sama toko-toko tuh. Ya tetap aja toko-toko kan nyari. Kan gini, branding itu kan bukan cuma soal logo merek. Tapi soal misalnya ketika ketemu lo berani jamin produk lo. Artinya ada garantinya. Misalnya 3 tahun pakai Toren. Itu kan sebutnya Toren ya, tangki air ya. Tangki air itu ada garansinya. Terus kalau ada yang malsuin, kan dia bisa bilang itu bukan merek gue. Itu salah satu pembeda. Unique distinct point, unique value proposition. Maksudnya perlu gunakan digital branding nggak sih? Perlu dong. Perlu. Kalau mau reach market, kalau nggak pakai digital branding, pilihannya apa, coach? Kalau beriklan, sentuh distributor langsung nyasar itu. Distributor apa? Sekarang decision makingnya di mana? Decision making di bosnya. Oke, bosnya ngelihat setiap hari dimunculin. Nggak mungkin nggak nonton internet kan? Nggak mungkin nggak lihat YouTube, nggak mungkin nggak lihat IG, nggak mungkin nggak baca WA, coach. Jadi tetap harus ya. Tetap harus. Walaupun mau B2B apalagi B2C ya. B2C. Sekarang bahkan udah B2B B2C. Artinya dari hulu ke hilir terjadi transaksi itu banyak sekarang. Jadi hampir semua harus digital branding. Apa sih bisnis yang nggak perlu digital branding? Ada nggak ya? Mungkin kayaknya perlu semua. Bahkan agama pun perlu promosi lewat digital channel. Bahkan rumah duka aja perlu ya. Rumah duka perlu ya? Iya, karena orang nggak tahu ada rumah duka sebagus itu gitu misalnya. Atau layanannya luar biasa, diberesin dari A sampai Z. Gua mungkin lihat sekolah aja sekarang banyak. Bahkan anak saya di sekolah yang cukup aware tentang branding, tentang IP, tentang intellectual property, itu penting. Dan ada nggak sih bisnis yang nggak butuh strategi dalam digital? Kalau cuma jualan doang mungkin nggak perlu. Jadi jualan. Fokusnya jualan nggak bangun branding. Jualan kue gitu ya, nggak perlu ya? Ya nggak perlu. Tapi kan dia sebenarnya secara nggak sadar kalau kuenya enak, resepnya cocok, dia lagi membangun brand. Secara nggak sadar. Iya, yang disebutnya kue ibu ini. Ya. Sate Bapak Amir gitu misalnya. Nah itu kan bangun brand. Padahal itu brand ya. Brand. Walaupun dirinya karena sendiri. Kan ada sesuatu impresi kalau yang enak sih Pak Amir punya gitu, yang di ujung jalan gitu kan.
Itu brand. Pavilion yang Pak Kumis tuh, Pak Kumis. Pak Kumis atau Pak Kumis udah nggak ada bro sekarang, satu jalan itu udah jadi Citayam sekarang. Itu Citayam Fashion Week. Itu Citayam kan juga branding sebenarnya SCBD kan. Betul. Dan itu sebenarnya branding yang menarik karena dia melawan dengan daerah yang populasinya karir dengan sesuatu yang di daerah luar Jakarta ya. Gue lupa apa SCBD itu singkatnya. Pokoknya C-nya Citayam aja, Bogor, Depok nggak salah. Jadi apa? Jadi sebetulnya kalau bicara resesi nggak ada ya kalau lu punya brand yang kuat ya. Resesi secara value money monetary mungkin. Karena ini terjadi secara statistik kan, kalau diambil datanya kan pakai IMF, World Bank itu kan sudah terjadi. Tapi kalau menurut gue manusia akan dapat resesi, lo nggak kerja pun dulu resesi sebenarnya. Setiap tahun hari juga, males mikirin doang gimana dapat duit cepat, nggak mau nambah ilmu, udah resesi sebenarnya. Karena lo beli investasi bodong secara pikiran ya. Lo pengen dapat duit cepat kan investasi bodong konsepnya. Lo nggak membangun satu dasar di mana orang mendapat manfaat. Itu. Jadi kalau umpamanya kita punya mindset udah nggak bener, mikirnya mau cepet dan kemudian melakukan hal-hal yang aneh, ya malah buang duit bukan cari duit ya. Betul. Dan buang waktu. Yang nggak bisa balik kan waktu. Nah itu repot tuh. Nah coba saya tanya sama coach, bisa nggak balikin 1 detik dengan jual bulan? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa coach. Bisa. Jual bulan aja 1 detik nggak bisa balik. Gak bisa. Sampai sekarang time travel masih sebuah misteri dan sebuah cerita yang seru untuk dibicarakan. Seru banget. Jadi ya untuk para UKM di luar sana, yuk apapun yang dikatakan, fokus deh untuk bagaimana caranya Anda bisa menggunakan digital ini. Mumpung masih belum terlalu banyak ya. Sebenarnya kan gini, penetrasi di Indonesia tuh user kita tuh udah hampir 80%. Udah hampir data 2021 ya, bahkan lebih, hampir 89%-an. Karena saya kan ngasih beberapa statistik juga waktu ngasih ke literasi digital. Tapi penggunanya itu masih 10%-an sampai 20%. Yang serius untuk bertransaksi ya? Bertransaksi, itu baru 10%. Ya, sisanya masih konsumsi berita, informasi. Tapi sooner or later, karena marketplace terbentuk, website-website e-commerce sudah makin banyak, makin terpercaya, transaksi sudah mulai naik. Jadi udah di mana-mana pasti angka transaksi itu akan eksponensial. Jadi mendingan cepet deh. Mendingan hari ini. Kalau kayak sama kayak orang bilang kapan nabung, ya kemarin harusnya kan. Itu. Jangan nunda. Kenapa? Pertanyaan saya simple buat teman-teman yang mungkin ini pertanyaan umum. Pak, saya apa harus masuk digital? Pertanyaan saya, ada nggak pilihan lain selain masuk digital? Bukannya saya karena ini saya jualan kecap, nawarin kecap ya. Kalau ada budgetnya nggak? Contoh pasang TV, biayanya sangat mahal coach. Radio, punya nggak target yang jelas? Nah itu dia. Iya kan? Marketnya tertarik nggak? Kita nggak tahu karena kita kan pinjem medianya orang. Sedangkan ketika Anda di sosial media, Anda bisa bangun your own follower, your own market. Itu yang beauty-nya. Nah kalau saya baru mau mulai, sebetulnya mendingan bikin website dulu atau bikin sosial media dulu? Tergantung dari marketnya siapa. Kalau memang marketnya gini, kalau dia marketnya perlu menimbang-nimbang banyak, bukan langsung belanja kayak begini, saran gue sih punya website. Jadi kalau perlu menimbang-nimbang banyak. Jadi decision making ya, dari business to business. Itu. Lebih baik dia punya website atau landing page minimum. Landing page itu istilahnya gini, website dengan konten yang sederhana. Banyak kan orang mikir website tuh harus yang kompleks ya. Kompleks gitu. Padahal yang penting tuh orang apa? Dapat satu manfaat aja. Bisa menyelesaikan 3 masalah. Itu luar biasa. Yang penting bermanfaat, guys. Bermanfaat. Saya belajar satu hal yang baru, course. Yaitu dulu orang bilang, be the smartest man in the room, right? Ya kan kita pernah dengar istilah itu, be the smartest man in the room. Pertanyaan saya, be the most valuable man in the room. Jadi orang yang berharga, bukan orang yang paling pintar, apalagi so pintar. Karena gini, contoh, seorang kita lagi haus semua, semua orang lagi duduk nih coach. Ambil dong minuman ke dapur, ya kan? Enggak lah, gue kan bos. Oh, gue manajer. Tiba-tiba ada OB yang datang bawa minuman. Who is the most valuable? That OB. Benar. Jadi sekarang pun gue nggak mencari diri gue untuk jadi lebih hebat dari yang lain dalam sisi teknologi atau apapun itu, tapi menjadi bagaimana berguna. Berguna ya. Berguna. Kalau once kita berguna, people feel the benefit. Bahkan people mau trade their money, their time dengan uang yang mereka kasih ke kita gitu loh. Nah tadi lu bicara kalau umpamanya produknya harus nimbang-nimbang, bikin website. Betul. Tapi kalau produknya nggak perlu nimbang-nimbang, bikin sosmed. Saran gue karena semua orang di video hari ini ya masuk ke TikTok. Karena TikTok punya algoritma yang sangat menguntungkan new user.
Dan sekarang ya. Sebelumnya kan ada Instagram. Karena kan memang mereka catching up. Bicara tahun depan kita nggak tahu ya. Setidaknya kalau Anda harus ada di mana, bikin konten video. Karena menurut saya konten video jauh lebih gampang menjelaskan daripada visual. Karena nggak semua orang bisa bikin gambar bagus, biarpun punya software yang keren, atau template keren, atau cara makainya. Tapi minimum orang bisa bikin konten seperti ini, ngobrol. Ya kan, bahkan kita lihat TikTok pun kan tidak perlu Anda pakai baju bagus, pakai baju yang biasa aja, jadi diri Anda bisa dapat follower. Itu bahkan saya lihat kemana ada Romo yang suka nari-nari, itu lucu banget, keren banget menurut saya. Ya menikmatin saya. Itu be the most entertain kan. Artinya berguna nggak berguna, menghibur ya. Menghibur. So dari saya Coach Yudi Chandra dan Di Ferdinand, salam miliarder.